itu udah terbiasa dalam iman kekristenan, Bang. Sebab ada juga tertulis di kitab perjanjian lama itu, aku mengutus aku. Kan ada begitu, Bang. Jadi terbiasa dengan perkataan seperti itu, Bang. Oke, baik. Ketika kemudian Anda menarasikan aku mengutus aku, apakah betul Yesus mengutus Yesus menurut saudara? Iya, Bang, terima kasih. Persona iman kekristenan begini, Bang. Kalau aku mengutus aku, kita harus percaya dengan kitab suci seperti itu, karena itu yang tertulis. Kalau nggak mau percaya, ya jangan jadi Kristen, kan begitu. Kita harus percaya karena itu yang tertulis. Jadi Bukan. jika Abang apakah Yang saya tanya tentang Yesusnya, apakah menurut saudara betul Yesus mengutus Yesus? Oke, Bang, boleh saya ilustrasikan saja cara jelasnya, Bang? Ya, maksudnya dijawab dulu, betul tidak Yesus mengutus Yesus? Betul, betul. Nah, betul. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengutus Yesus, ketika Yesus mengutus Yesus, berarti ada kehendak Yesus untuk mendatangkan dirinya di atas muka bumi. Betul tidak? Betul, betul. Oke. Nah, kenapa di dalam pengakuan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Oke, Bang, sudah. Sudah. Oke, Bang. Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Seperti yang kita ketahui, bahwa keberadaan sebenarnya Yesus itu adalah manusia. Tertulis dalam kitab Kejadian nomor 23, pasal 23 nomor 19. Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia berdusta, ia bukan anak manusia. Keberadaan Yesus adalah manusia. Kalau Yesus mengatakan dengan keberadaan yang kenyataannya dia manusia, mengatakan ia adalah Tuhan, nggak ada Kristen, Bang. Saya orang pertama yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Makanya Yesus itu berapa kali dicoba oleh iblis untuk menggugurkan firman dia yang kekal di Kejadian pasal 23 nomor 19. Kalau Yesus mengatakan di keberadaan sebenarnya, ya dia adalah manusia, mengatakan dia adalah Tuhan, maka nggak ada Kristen di muka bumi ini, Bang. Oke, silakan, Bang. Iya, Anda mengatakan Yesus datang atas kehendak Yesus. Tetapi Anda tidak bertanggung jawab dengan pengakuan Anda itu sendiri. Karena ketika Yesus mengaku, aku tidak datang atas kehendakku, maka apa yang Anda katakan kemudian? Kejadian 23, apa hubungannya? Kalau Tuhan bukan manusia, tetapi Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Kan itu poinnya. Kalau Yesus itu datang atas kehendaknya sendiri, barulah boleh Anda mengatakan Yesus mengutus Yesus. Tetapi karena Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku, berarti yang mengutus bukan Yesus. Itu permasalahannya hanya ringan sekali di sini. Andai saja Anda ingin jujur kemudian, Anda sudah mengaku Yesus manusia. Sementara yang maha berkehendak manusia atau bukan? Bukan. Dia bukan manusia. Nah, sedangkan Yesus manusia. Lantas Anda mengatakan, saking maunya Anda itu mengajarkan Yesus itu Tuhan, Anda mengatakan, Yesus mengutus Yesus. Artinya, manusia mengutus manusia. Gimana ceritanya? Apakah Tuhan di atas itu manusia emang? Lantas Anda kemudian mengambil data kitabnya Yahudi. Kejadian 23 katanya. Berarti kalau Anda sudah mengakui Yesus datang atas kehendaknya sendiri,
Yesus mengutus Yesus, tapi Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, karena yang berkehendak itu adalah Dia yang mengutus aku, seenaknya Dia mengutus aku. Maka inilah yang diterangkan Al-Quran, Anda adalah pendusta. Anda pendusta. Oke, Bang. Iya, silakan. Sudah, Bang. Oke, terima kasih. Baik. Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya, saya harus benarkan itu. Yesus bukan Tuhan. Sebab kalau Yesus di keberadaan, bentar ya. Sebab kalau Yesus dalam keberadaan manusia, dia mengaku Tuhan, maka pelanggaran berat bagi orang Kristen. Karena Tuhan itu bukan manusia. Di Kejadian pasal 23 nomor 19. Sehingga ia berdusta. Konotasi kata berdusta artinya tidak dalam keberadaan sebenarnya. Makanya itu sehingga ia berdusta, artinya sehingga ia tidak dalam keadaan sebenarnya. Jadi manusia, makanya dia enggak mengaku Tuhan. Kan begitu, Bang. Makanya kalau Yesus dalam keberadaan manusianya mengaku Tuhan, seperti yang saya katakan, tidak ada Kristen. Karena Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia tidak berada dalam keadaan sebenarnya, yaitu manusia. Kalau dia berada pada keadaan sebenarnya, dia akan mengaku Tuhan. Kan begitu, Bang. Makanya Yesus itu dicoba oleh iblis agar dia mengaku dalam keberadaan manusianya, mengaku Tuhan. Orang-orang Yahudi pun mencoba dia, Bang. Tapi dia tahu ini hanya akal-akalan dari orang Yahudi dan iblis agar firman Kejadian pasal 23 nomor 19 itu gugur. Kira-kira begitu, Bang. Oke, baik. Jadi menurut saudara, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu apa? Manusia atau Tuhan? Nah, Yesus dalam keberadaan sebenarnya adalah bukan manusia. Hingga ia berdusta, saya ganti kata berdusta dengan konotasi lain, hingga ia tidak berada dalam keadaan sebenarnya sebagai manusia. Makanya ia tidak mengaku Tuhan. Saya minta penegasan. Yesus dalam keadaan yang sebenar-benarnya Yesus, manusia atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Iya, Bang. Oke. Di Kejadian 23 nomor 19 itu kan diterangkan lebih awal, Bang. Tuhan bukan manusia, itu keadaan sebenarnya. Makanya ia berdusta. Oke. Makanya berarti keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Iya, Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Keadaan sebenarnya Tuhan bukan manusia, Bang. Iya, saya tahu. Manusianya itu kan di dunia. Nah, sekarang keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dia bagian dari hakikat Allah Bapa, makanya dia Tuhan. Pencipta langit dan bumi? Ya, dengan firman semua yang ada diadakan oleh firman. Jangan ambigu, Bang. Ini kita berbicara mengenai Yesus. Yesus ini di dunia manusia, tapi sebenarnya dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Ya, dalam keadaan sesungguhnya. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Betul? Siap. Ya, benar. Oke, baik. Saya kunci perkataan saudara. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, apakah Anda bisa bacakan saya? Yohanes berapa, Bang? 1 Yohanes 3 nomor 2. Oh, dibacakan aja, Bang. Enggak apa-apa kalau dihafalin. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus,
Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Tadi saudara mengatakan bahwa Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita juga adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh mama. Oh dende. Manrasai. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Kalau melihat dari pengakuan saudara, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, maka manusia yang sama seperti Yesus juga adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh mama. Hancur dunia, otak meleleh. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Orang kafir itu pendusta. Orang kafir itu adalah pembohong. Innahum lakazibun. Sesungguhnya mereka orang kafir ini adalah benar-benar pendusta. Dan pendusta itu adalah saudaranya setan. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Anda setan, Bang. Karena Anda mengatakan dalam keadaan yang sebenar-benarnya Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ternyata kita akan melihat Yesus yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Bagaimana mungkin kemudian manusia yang sama seperti kita Anda ajarkan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Anda menyesat. Anda ini wakil setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda sedang menolong setan supaya setan mendapatkan pengikut, yaitu menyembah manusia yang Anda ajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah sama seperti manusia kita. Inilah pentingnya apologet Islam Indonesia dibentuk. Supaya bukan hanya umat Islam yang paham kesesatannya orang Kristen, tetapi orang Kristen sendiri bisa dipahamkan bahwa jalan menyembah Yesus itu adalah jalan yang dipilih oleh setan. Cobalah belajar untuk jujur. Belajari Bible itu, dalami Bible Anda sendiri. Supaya Anda bisa menapaki kehidupan yang benar. Bagaimana mungkin Anda mengatakan keadaan Yesus yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita sama seperti Yesus. Lah kalau kita sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, kalau Anda mengatakan Yesus dalam keadaannya sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti Anda juga adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini saya menjelaskan ini, Bang Laskar, ini setannya semua pukul kepala. Waduh, Bang Suma buka aib kita. Aduh, Bang Suma buka kedok kita. Hancur pasukan kita bernama Laskar Kristus. Pasukan kita bernama Laskar Kristus ketahuan, kepergok dia telah menipu. Ini sama seperti semalam, pendeta Dedek Lulu. Dia bantah saya. Dia bantah juga Yohanes 8:42. Dia plesetkan. Di situ tidak ada kata mono dalam bahasa Yunani. Dia katakan, aku datang bukan hanya atas kehendakku, tetapi juga atas kehendak Bapakku. Penipu dan penyesat. Belum beberapa jam kemudian, seorang wanita Kristen datang menangis untuk minta disyahadatkan. Nah inilah teman-teman Kristen fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya ini kayak gini. Orang-orang Kristen itu tidak menyadari dirinya begitu jauh telah disesatkan oleh setan. Masakan menyembah manusia yang dalam keadaan sebenarnya sama seperti kita. Yesus itu manusia.
Dalam keadaan yang sesungguhnya dia manusia. Ibrani 13:8. Yesus sama saja kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Dan Yesus itu adalah manusia. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata seperti apa nasib kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Homoios, sama. Sama dengan siapa? Sama dengan Yesus. Dalam keadaan Yesus itu seperti manusia, ya, seperti manusia. Karena tidak mungkin kemudian kita ini Tuhan. Maka keadaan Yesus yang sebenarnya adalah bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, yuk tinggalkan penyembahan terhadap makhluk yang bukan Tuhan. Demikian. Oke, baik ya. Sudah. Jadi begini ya Bang, yang saya tangkap dari narasi Abang ya. Yesus akan menyatakan dirinya yang sebenarnya, dan kita akan melihat kenyataan yang sebenarnya keberadaan Yesus itu. Gimana caranya Bang untuk kita melihat keberadaan sebenarnya Yesus? Makanya Yesus berkata, kamu harus ditetaskan lagi Bang Juma, atau kamu harus dilahirkan kembali. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes Pasal 3 nomor 5, aku berkata kepadamu Bang Juma, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air atau roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan kembali Bang Juma, agar kamu bisa melihat keadaan sebenarnya. Karena dengan melakukan persekutuan dengan roh, hanya dengan roh itu kita melihat keberadaan sebenarnya. Makanya dia tekankan, kamu harus dilahirkan kembali. Rupanya kenapa, kata Nikodemus, kenapa saya harus dilahirkan kembali Tuhan? Sebab apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang lahir dari daging akan menjadi daging, daging menjadi mayat, mayat menjadi tanah. Tidak demikian dengan roh, kata Tuhan Yesus. Kita buktikan apakah narasi dari Tuhan Yesus ini benar. Kita buktikan orang yang lahir dari daging menjadi daging, daging menjadi mayat dan menjadi tanah. Itulah natur manusia pada umumnya yang keturunan Adam. Kita lihat kemanusiaan yang keturunan dari roh, bangkit lagi, Pak. Dia mati bangkit lagi. Makanya dia mengatakan kepada Nikodemus, Nikodemus, kamu harus ditetaskan lagi, harus dilahirkan kembali. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, tidak melakukan persekutuan dengan persekutuan Tuhan, sesungguhnya kamu tidak akan melihat keberadaan sebenarnya Tuhan itu sendiri. Tidak masuk dalam kerajaan Allah, Bang, tapi masuk ke dalam tanah. Karena hanya berlaku persekutuan dengan Tuhan itu adalah roh, Bang. Makanya Yesus berdebat keras dengan Nikodemus. Kira-kira begitu, Bang. Untuk melihat keadaan sebenarnya Tuhan itu kita harus melakukan persekutuan dengan roh, bukan dengan daging. Daging itu akan menjadi mayat, mayat menjadi tanah. Kembali tidak akan mengenal Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 4 nomor yang 23, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Makanya itu harus ditetaskan ulang. Biar bisa kita lahir kembali dengan roh. Karena hanya dengan roh kita dapat melihat sebenarnya. Demikian Bang, silakan. Baik. Kalau saya terlahir kembali, saya terlahir jadi roh, berarti sama seperti Yesus. Yesus juga roh. Gitu maksudnya. Atau ini hanya obat kuping untuk menggunakan trik baru. Setelah trik yang awal ketahuan, sekarang Anda ingin menggunakan trik yang baru. Anda harus terlahir kembali. Oke, kalau saya terlahir kembali, sama saja kan? Saya akan sama seperti Yesus kan? Yesus Anda katakan dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi.
Bang Suma harus terlahir kembali supaya Bang Suma juga menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa-apaan ini? Anda mau menggunakan trik seperti apa lagi? Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Yesus, Anda lihat di dalam kitab Anda sendiri yang tadi, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus. Apabila ia menyatakan dirinya, kita akan sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Oh, dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kita akan sama. Kita juga menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda keliru, Bung. Anda keliru. Orang yang akalnya tidak berfungsi mungkin bisa dikibulin dengan konsep seperti itu. Tapi orang yang berfungsi akalnya tidak akan mau. Dia akan mendudukkan dirinya sebagai manusia. Kita manusia, Bung. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kita akan sama seperti Yesus, berarti kita juga Tuhan pencipta langit dan bumi. Ditertawakan sama ayam. Anda ditertawakan sama kambing. Bahkan ditertawakan sama monyet. Monyet semonyet-monyetnya masih punya akal. Nah, sekarang coba Anda baca di dalam kitab saudara sendiri, 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri. Yeay. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Itu baru betul. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan pencipta, dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Dia akan menaklukkan dirinya. Yesus akan menaklukkan dirinya, dan hanya ada tinggal satu saja, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. 1 Korintus 15:28. Jadi jangan Anda kemudian menjual data-data seperti ini. Ini data-data titipan makhluk halus yang Anda bawa. Maka saya bantah Anda dengan dalil kitab Anda sendiri. Ini dalil Anda. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa menyesatkan manusia yang berakal untuk menyembah kepada manusia yang bernama Yesus, di mana hakikat kemanusiaannya Yesus itu sama dengan hakikat kemanusiaan kita. Tidak ada hakikat ketuhanan pada diri Yesus. Kenapa? Karena kita akan sama seperti Yesus. Bahkan 1 Korintus 15 nomor 28, Yesus akan takluk, dan yang tinggal hanya Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Trik yang kedua sudah gugur. Silakan trik yang ketiga. Oke Bang ya, terima kasih ya. Jadi gini Bang ya, Abang itu tidak akan pernah melihat Tuhan Yesus dalam keadaan sebenarnya jikalau Abang tidak ditetaskan ulang. Itu kata Yesus. Ini ajaran Yesus bukan datang dari dunia ya, melainkan datang dari Allah Bapa. Ajarannya ajaran dari kerajaannya lah. Punya intinya begitu. Jadi Abang Juma terlalu jauh ngomongnya. Jika kita menjadi seperti Tuhan, maksud dari dalam ayat itu adalah kita akan melihat keberadaan sebenarnya Tuhan Yesus kalau kita sudah melakukan persekutuan dengan Roh. Karena Allah itu adalah Roh. Makanya kamu harus ditetaskan ulang, Bang Juma. Oke? Karena hal-hal duniawi saja, Bang Juma itu belum bisa dipahami. Apalagi berbicara tentang kerajaan-kerajaan surga. Oke, saya buktikan jika Bang Juma tidak sepenuhnya mengenal hal-hal yang duniawi ya. Yang dimana naturnya duniawi sudah termasuk naturnya Bang Juma. Tuhan Yesus berkata, demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 nomor 8. Angin bertiup, ini hal duniawi Bang Juma. Angin bertiup kemana ia mau. Kamu mendengarkan bunyinya, tentu. Kita mendengarkan bunyinya. Tapi kamu tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana angin itu pergi. Kalau kamu mau tahu, kamu harus jadi angin juga, Bang Juma. Demikian juga roh-roh tiap orang. Itu melakukan persekutuan, Bang Juma. Mengawini rohani sama Tuhan Yesus. Makanya Yesus berkata, hal-hal duniawi saja kamu sepenuhnya enggak tahu. Apalagi saya berbicara tentang kerajaan Allah Bapa. Apalagi kamu tidak mau dilahirkan kembali.
ya kekallah kamu menjadi tanah selamanya. Karena kamu tidak melakukan persekutuan dengan Tuhan. Kira-kira begitu maksud dalam ayat itu, Bang Juma. Oke, terima kasih. Coba narasi lagi, Bang Juma. Oke. Trik yang ketiga yang Anda coba katakan adalah Bang Suma tidak akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab Bang Suma tidak dilahirkan kembali. Kenapa? Karena Bang Suma bukan roh. Bang Suma daging. Ini apa-apaan ini, Bang? Hanya saya Kristen yang roh. Daging kembali menjadi tanah. Yang bangkit adalah roh. La haula wala quwata illa billah. Jadi menurut saudara, nanti di hari kebangkitan, Bang Suma nggak bangkit. Karena nggak terlahir kembali gitu. Hanya Anda aja yang bangkit. Bang Suma tidak bangkit. Persis firman Gitu. Tuhan begitu, Pak. Oh ya? Karena begini, roh yang ada dalam diri Bang Juma adalah roh keturunan daging dari Adam. Yang dimana roh itulah roh iblis. Karena Kalau kita roh mati Anda? dari keturunan Adam. Kalau roh Kalau Anda? orang dilahirkan kembali melakukan persekutuan dengan cara dibaptis, makanya besok Bang Juma dibaptis ini. Kalau Kita Anda? akan melihat Tuhan dalam keadaan sebenarnya. Oke, baik. Jadi kalau orang tidak terlahir kembali, itu tidak bangkit lagi gitu. Rohnya bangkit, Bang, tapi bersekutu dengan iblis karena keturunan Adam. Berubah lagi. Berubah lagi. Sekarang begini, kalau Anda sudah mengakui bahwa semua orang dibangkitkan, menurut saudara bahwa Allah itu adalah roh, maka yang bangkit adalah roh. Itu yang Anda paparkan tadi. Makanya saya tanya, apakah Bang Suma tidak akan dibangkitkan? Anda mengatakan, dia dibangkitkan, tapi dia bersama dengan setan. Yang dibangkitkan bersama dengan setan itu Anda. Karena Anda adalah saudara setan, Anda wakilnya setan. Anda mengajarkan menyembah kepada manusia. Yang mana manusia itu sama seperti Anda. Anda akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Karena Yesus akan datang dalam keadaan sebenarnya sama seperti Anda. Lalu, okelah saya bukan seperti Yesus, tidak masalah. Tidak masalah saya tidak sama seperti Yesus. Tapi Anda yang sama seperti Yesus, apakah Anda Tuhan pencipta langit dan bumi? Coba Anda jawab itu. Anda akan sama seperti Yesus. Anda mengatakan dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Anda akan sama seperti itu. Berarti apakah Anda juga Tuhan pencipta langit dan bumi? Coba Anda jawab, silakan. Oke, Bang Juma, sudah ya. Iya, trik ketiga Anda itu tidak berhasil. Silakan. Enggak masalah, saya hanya penyampai firman saja. Penyampai kebenaran. Terima enggak terima dari Kebenaran siapa yang Anda sampaikan dengan menyembah manusia? Oke, Bang Juma ya. Saya katakan saya dengan Bang Juma. Saya dengan Bang Juma tentu berbeda. Sekarang ya, walaupun kita sudah dalam satu bumi ini, Bang Juma, tapi dunia kita sudah berbeda. Kalau Bang Juma nggak percaya, betul itu, betul. Kalau Bang Juma nggak percaya, iya. Buka Yohanes pasal 17 nomor yang ke-14. Ya. Artinya kami bukan dari dunia ini lagi, Bang Juma. Dunia tapi kita sudah berbeda. Tapi dari mana Anda ini? Sebentar ya, biar saya uraikan dulu. Iya. Memang kita sama hidup dalam satu bumi, tapi dunia kita sudah berbeda, Bang Juma. Kami bukan lagi di duniamu. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 17 nomor yang ke-14. Iya. Seperti anak itu lotak abangnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, sama seperti Bang Juma membenci keras akan saya. Di sini mereka tunggu. Trik setan yang Anda pakai, saya ingin tanya. Sebentar, Kata mereka, tunggu. Kata mereka di sini, apakah Anda termasuk? Biarkan saya selesai. Allahu Akbar.
Kitab suci saya ini yang termaterai dengan Roh Kudus. Oke. Silakan. Aku telah berfirman kepadamu, mereka dunia membenci mereka. Sebab apa dunia membenci saya, Bang Juma? Sama seperti saudara. Loh, kok jadi Anda? Mereka ini apakah Anda? Biarkan saya selesai, Bang Juma. Karena mereka dikatakan karena mereka ini pengikut Yesus ini bukan dari dunia ini. Sama seperti aku, kata Tuhan Yesus, bukan dari dunia ini. Yesus sudah pernah menerangkan. Pengikutnya bukan Tuhannya kan? Sebentar, Bang Juma. Biarkan saya selesai. Nanti Bang Juma boleh menanggapi saya. Waktunya berapa saja. Saya juga maha pendengar juga. Mahal loh. Oke, Bang Juma. Artinya, Bang Juma, apapun Bang Juma melihat kami seperti apa, kami yang sudah berbaptis melakukan persekutuan dan perjamuan dengan bangsa Tuhan, bukan lagi dunia yang sama. Dunianya Bang Juma sudah berbeda, Bang Juma. Makanya realitanya juga sangat jomplang di kehidupan nyata, di mana orang Kristen itu jauh sekali peradabannya, teknologinya, semuanya, ilmu pengetahuan. Roh Kudus sekali turun bisa menciptakan sesuatu. Makanya jomplang sekali, itu di dunia yang masih fana. Itu perbedaan yang mutlak. Bahwa firman ini benar-benar terlihat jomplang lah antara dunia kita, Bang Juma. Kira-kira Bang Juma mengerti sampai sini. Firman Tuhan memang termaterai dengan Roh Kudus, Bang Juma. Bang Juma besok harus dibaptis nih. Oke, Bang ya. Silakan Bang Juma sekarang. Iya, jadi kalau Anda mau gila, Anda sendiri, nggak usah ngajak-ngajak. Mau jadikan besok, katanya besok mau digilain. Jangan dong. Jadi gini, Bung. Ketika kemudian Anda mengatakan dunia kita berbeda, ya jelas dunia kita berbeda. Orang situ penyembah manusia, pemakan babi Anda itu, pemakan guguk, pemakan monyet, pemakan asu, pemakan ulat, pemakan ular, pemakan biawak, pemakan pararang, penyembah manusia, penyembah roh-roh, penyembah makhluk halus. Beda kita. Dunia kita berbeda. Anda mengatakan Anda bangsa Tuhan. Yeay. Gimana ceritanya? Dunia kita berbeda. Jelas Anda makhluk halu. Masa Anda berasal dari bangsa Tuhan? Kristen jauh. Kristen teknologinya maju. Jomplang dunia kita semua. Waduh. Orang Kristen teknologinya maju, itu karena apa? Karena Tuhan kami, bukan karena Yesus. Tuhan kami mengatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Surga dunia ini bagi kafir, maka Tuhan memberikan kemudahan untuk mendapatkan surganya kafir. Ini surga kalian. Kita sekarang berada di surganya Kristen. Jadi kalau Anda berkarya menemukan mobil, ya kami nggak usah. Tapi kami punya duit untuk beli. Silakan Anda berkarya di surga Anda. Bikin HP yang paling mahal. Bikin HP yang paling canggih. Kami tinggal beli. Apalagi yang Anda akan bikin? Pesawat, kami tinggal beli. Ini surga Anda yang menguasai, silakan. Tapi hanya sebatas duniawi. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tapi nanti setelah kehidupan berikutnya, Anda menjadi penghuni neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dunia kita berbeda. Di dunia ini Anda hebat. Hebat di dunia. Anda yang membuat senjata, Anda yang membuat nuklir, Anda yang membuat bom, Anda yang membuat peluru, Anda yang membuat pistol untuk Anda pakai membunuh. Anda yang menguasai dunia ini. Dunia kita berbeda. Tapi ketika berbicara mengenai ketuhanan, Anda penyembah manusia, kami bukan. Anda pemakan makanan yang diharamkan, kami tidak.
Anda yang menghalalkan LGBT, kami kagak. Anda yang melanjutkan ajaran pagan, kami tidak. Memang dunia kita berbeda. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda membawa datanya, kitabnya orang-orang Romawi yang sedang menceritakan tentang Yesus. Yohanes 17 ini bercerita tentang Yesus dan Bani Israel. Bukan bercerita tentang orang Kristen Romawi. Ingat. Kristen pertama itu adalah Romawi, manusia najis, manusia kafir menurut ajaran Paulus. Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kafir Anda itu menurut Al-Quran kagak, menurut kitab Anda sendiri. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bisakah orang yang hidup secara kafir itu masuk ke tempat yang suci? Bisakah orang yang najis, yang kafir itu masuk ke dalam tempat yang kudus? Bisakah kemudian orang pemakan babi yang diharamkan oleh Tuhan itu masuk ke dalam tempat yang suci? Bisakah orang yang nonotnya tidak dipotong masuk ke dalam surga? Mustahil. Kenapa mustahil? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen yang tidak bersunat masuk ke dalam kota kudus Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Wahyu 21 nomor 27, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Gimana ceritanya Anda mau menghayal Yohanes 17 itu adalah Anda? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan mereka membenci, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku telah memberikan firman-Mu. Emang lu pikir kitab Lukas itu firman Yesus? Emang saudara pikir 14 surat Paulus itu firmannya Yesus? Emang saudara pikir kitab Markus, Yohanes dan seterusnya itu adalah firmannya Yesus? Yang Anda genggam setiap hari itu bukan firmannya Yesus. Firmannya Yesus itu adalah perkataan Yesus yang datang kepada Bani Israel jauh sebelum Kristen dijadikan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Belajar, Bung. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, mereka ini adalah murid-muridnya yang bersunat. Mereka ini adalah mereka yang menjalankan sabat. Oke, saya turun dulu. Saya kena peringatan. Nanti naikkan lagi kembali. Aduh.